di balik masifnya suara-suara dari kalangan akademisi ini, Mas Adi, ada muncul narasi upaya untuk meredam suara-suara dari kalangan sivitas akademika dan juga mahasiswa ini, termasuk dari pernyataan dari Pak Mahfud MD waktu itu yang bilang ada operasi untuk menekan kalangan rektor, meminta mereka membuat testimoni, video testimoni pemerintahan Jokowi yang baik-baik begitu. Anda juga menangkap hal yang sama? Saya kira memang dalam setiap proses politik di setiap rezim pemerintahan ini ada kontra narasi yang selalu muncul. Saya ingat persis misalnya di zaman SBY, kalau ada hari ini ada sejumlah aktivis mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa, kelompok civil society yang mengkritik SBY saat itu. Biasanya besok itu muncul kontra narasi yang berbeda secara diametral. Kelompok-kelompok ini mengatakan bahwa SBY baik-baik saja, kondisi ekonomi dan politik baik-baik saja, dan mereka mengapresiasi semua hal yang sudah dilakukan oleh SBY. Jadi kalau per hari ini ketika muncul kontra narasi yang mengapresiasi potret demokrasi Jokowi, kinerja Jokowi, bahwa Jokowi itu adalah negarawan sejati, itu adalah perkara biasa sebenarnya untuk membangun tandingan-tandingan opini yang saya kira memang ini selalu terjadi siapapun yang jadi presiden, Mas. Jadi bagi saya bukan soal siapa yang paling benar dalam membangun narasi secara politik, tapi konsistensi gerakan ini harus terus dibangun. Di tengah kecenderungan misalnya gerakan-gerakan politik ekstraparlementer kurang lebih sekitar 9 tahun belakangan ini kan mati suri. Begitu banyak isu-isu yang saya kira cukup strategis, misalnya tentang Undang-Undang ITE, tentang revisi Undang-Undang KPK, terkait dengan misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita juga tidak pernah mendengar suara-suara lantang yang muncul dari kalangan kampus, kecuali sebagian dari kelompok mahasiswa. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga kebetulan dari kampus, supaya para guru besar, para profesor, selama ini memang harus mulai keluar of the box. Di tengah misalnya kesulitan-kesulitan mengajar, di tengah kesulitan membuat jurnal internasional yang terindeks Scopus, tentu mereka juga harus peduli dengan kondisi politik yang berkembang di sekitar kita. Inilah yang saya kira siapapun yang jadi presiden di Republik ini pasca 14 Februari tentu kita berharap konsistensi sebuah gerakan politik moral yang muncul dari kampus ini terus berlanjut sehingga tuduhan-tuduhan bahwa gerakan politik yang muncul dari kampus ini bukan partisan, bukan karena ada free rider istilahnya Bang Daniel, bukan karena ditunggangi, tapi murni sebagai sebuah gerakan moral politik. Karena siapapun nanti yang jadi presiden pasti begitu banyak isu-isu yang terkait dengan demokrasi, terkait dengan ekonomi, social justice, terkait dengan teknologi, tentang kesehatan, pasti banyak. Misalnya menagih janji para politisi yang saya kira seringkali menyampaikan gagasan-gagasan yang memang cukup bombastis, makan gratis, kemudian susu gratis, internet gratis, dokter yang kemudian akan ditambah dan seterusnya. Dalam konteks itulah sebenarnya gerakan politik yang muncul dari kampus dituntut supaya mereka ini sustain. Siapapun nantinya yang jadi presiden dan siapapun nantinya yang akan menjadi penguasa di negara ini. Menurut Mas Adi ini adalah gerakan moral nih Bang Daniel, dan di sisi lain juga suara-suara dari kalangan akademisi ini direspon oleh dua rival Pak Prabowo yang lain, Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Itu menangkapnya gimana? Ditambah lagi Pak SBY juga menangkapnya demikian, ada kekhawatiran bahwa masyarakat khawatir pemilu tidak akan berlangsung jujur dan adil. Gimana meresponnya Bang Daniel? Mas, pertama kalau itu gerakan moral, ya kita bersepakat. Ada yang memang secara tulus menjadikan ini gerakan moral. Sebutlah ingin menasihati supaya kita jangan terjebak pada upaya-upaya yang tidak baik dalam demokrasi. Ya, tetapi hati-hati. Saya ini adalah mantan aktivis, pimpinan aktivis mahasiswa, mantan ketua umum organisasi besar, kemudian dosen bertahun-tahun, belasan tahun di kampus. Jadi saya tahu persis semua yang dilakukan para akademisi, sivitas akademika. Nah, yang paling berbahaya itu adalah ketika tukang tebeng atau free rider itu menggunakan apa yang dilakukan oleh para akademisi ini sebagai alat politik. Nah, itu yang harus berhati-hati. Misalnya ya, saya kenapa berani ngomong begini? Ada indikasi, misalnya kami menemukan saat seorang rektor misalnya di universitas di Tangerang misalnya, buat statement ada ancaman demokrasi dan macam-macam. Tapi fakta yang kita temukan justru dia pimpinan relawan salah satu capres.
Tapi kemudian bicara tentang demokratisasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan mengeluarkan sikap atas nama universitas dan sebagainya. Nah, itu yang saya maksud, hati-hati dengan para tukang tebeng ini. Oke. Apalagi ini digunakan di tengah jelang pencoblosan. Kenapa? Karena tadi seperti kritik Mas Adi, itu tepat sekali dan itu sama dengan kekhawatiran saya. Selama ini kampus kita itu nyaris sepi dengan tindakan dan laku sebagai pressure group. Hmm. Nah, tapi kemudian tiba ini muncul di akhir jelang pencoblosan. Oke. Nah, itu kemudian memunculkan tafsir ini pressure for electoral. Nah, Oke. ini yang berbahaya. Kenapa? Kasihan para profesor, kasihan para mahasiswa yang memang mau menggunakan gerakannya sebagai gerakan moral. Oke. Karena pasti selalu ada yang melakukan tebengan sebagai alat politik untuk agar bisa menegasikan calon yang lain atau bisa menegasikan kelompok politik yang lain. Itu Saya yang lempar harus ke Mas Hilmi kita kalau ingat. begitu. Anda percaya bahwa ada free rider di balik aksi-aksi ini dan yakinkah Anda bahwa suara-suara dari kalangan mahasiswa ini bisa betul-betul Anda kendalikan bahwa semangatnya adalah semangat moral? Semangat yang kami suarakan adalah semangat moral. Apa yang kami sampaikan adalah suatu keresahan. Apa yang ingin kami luruskan adalah suatu hal yang akhirnya sekarang telah membelok secara jauh gitu dari koridor-koridor yang tepat. Maka sekarang ketika disampaikan itu adalah kekhawatiran gitu, kekhawatiran dari Bung Dhanil, kekhawatiran dari masyarakat-masyarakat tertentu gitu, bahwasanya ada free rider yang akhirnya menunggangi ini semua. Tapi kami mencoba untuk memastikan bahwasanya apa yang akhirnya muncul dari gerakan-gerakan kami ini adalah gerakan yang akhirnya jadi suatu gerakan-gerakan moral, politik moral yang ingin kami suarakan konsisten. Kami konsisten untuk menyuarakan ini gitu ya. Dan momentum di mendekati pemilu 2024 ini adalah akhirnya menjadi momentum peledakan gitu, terakumulasinya segala keresahan-keresahan yang ada, terutama setelah hadir dari guru besar kami mendorong gitu ya, lalu ada sivitas akademika gitu ya, lalu masyarakat. Dan Tapi Anda menjamin ini bahwa akhirnya tidak ada menjadi free satu rider di balik itu ledakan-ledakan. semua, di balik aksi-aksi yang muncul sekarang? Anda melihatnya ada free rider tidak? Saya tidak melihat free rider di balik aksi-aksi yang akhirnya sekarang bermunculan di media massa ataupun bahkan statement-statement dari guru besar yang ada gitu. Ini sudah koridor yang tepat Mas gitu. Ini koridor akademisi yang akhirnya meluruskan gitu. Ingin kemurnian demokrasi hadir gitu loh. Oke. Oke, singkat saja Mas Adi. Merespon tindak lanjut dari aksi-aksi ini yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, kalaupun kemudian ada rencana dari BMSI untuk melakukan aksi serupa sebelum pencoblosan, maka respon apa yang baiknya perlu ditunjukkan oleh Presiden? Ya, saya kira Pak Jokowi cukup menyampaikan dalam alam demokrasi, siapapun boleh mengkritik dan siapapun boleh menyampaikan gagasan-gagasan politiknya. Kalau kita mengaca pada presiden-presiden sebelumnya, tuntutan-tuntutannya itu kan jauh lebih ekstrim. Bukan hanya minta maaf, tapi minta mundur, bahkan minta dimakzulkan. Itu perkara biasa dalam demokrasi kita. Bahkan dalam setiap demonstrasi dan petisi-petisi yang disampaikan oleh kalangan aktivis, itu kan statement-statementnya bukan hanya mendowngrade, tapi meminta kepada penguasa yang bersangkutan itu meletakkan tahta kekuasaan politiknya karena dianggap gagal ya melanjutkan dari proses-proses politik yang sedang diamanahkan oleh rakyat. Jadi oleh karena itu bagi saya Pak Jokowi juga memang harus menunjukkan kepada publik bahwa tuduhan-tuduhan yang selama ini misalnya selalu dialamatkan kepada Pak Jokowi itu tidak benar. Misalnya mencoba untuk memang tidak terlampau kelihatan kembali cawe-cawe ya dan miring-miring untuk kelihatan kepada salah satu paslon, dan harus juga bisa dipastikan bahwa aparatus kekuasaan politik di negara ini sesuai dengan undang-undang memang dalam tanda kutip gitu ya wajib hukumnya diimbau untuk tidak terlibat dalam kepentingan politik elektoral. Kalau Kan itu disinggung lagi masalah etika, disinggung lagi masalah pencapresan Gibran, harusnya Presiden Jokowi meresponnya gimana menurut Anda Mas Adi? bagi saya itu kan post factum. Ini adalah satu peristiwa politik yang sudah berlanjut. Itu artinya apa? Ini pesan politik kepada presiden the next. Bahwa siapapun nanti yang jadi presiden, persoalan etika itu juga penting di atas persoalan legal formal yang terkait dengan hukum. Jadi jangan ada upaya-upaya untuk mengangkangi hukum hanya sekedar untuk memperpanjang kekuasaan, hanya untuk menyuburkan dinasti politik, untuk menyuburkan praktik-praktik nepotisme. Artinya apa? Etik, moralitas di Indonesia itu sama pentingnya dengan legalitas hukum formal yang lain. Oke. Bagi saya ini adalah imbauan moral supaya menjadi mau'idah hasanah gitu ya yang harus diperhatikan oleh pemimpin siapapun, Baik. bahwa tak boleh menggunakan instrumen apapun hanya karena
untuk mementingkan kelompok tertentu dengan Baik. cara menabrak aturan-aturan yang secara logik misalnya itu bertentangan dengan logika. Kan Oke. sebenarnya konteksnya dalam itu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan Mas, ini percuma kita selalu mengutuk kegelapan. Ke Oke. depan siapapun yang jadi presiden pastikan jangan ada hukum yang coba untuk diobrak-abrik hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Oke. Siapa presidennya? Itu haram dan tidak boleh. Oke. Karena kalau itu dilakukan, maka resistensi, perlawanan dari kelompok-kelompok kampus, Baik. society, dan mahasiswa akan selalu muncul. Karena kalau mau jujur, mahasiswa dan kampus ini adalah momok yang mengerikan sebenarnya. Kalau dia muncul, tentu ada sesuatu yang sangat dikhawatirkan Oke. dalam kondisi bangsa dan negara ini. Sudah kami tangkap maksud Anda. Mas Adi Praitno, terima kasih. Bang Daniel, terima kasih. Bung Hilmi Sama-sama. juga terima kasih sudah berdiskusi Terima kasih. bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sore, Assalamualaikum.